Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksan, NIN H07119149. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan aplikasi yang telah saya buat pada kuis sebelumnya. Nah, di sini karena waktunya lumayan lama, pertama saya buat dulu desainnya di Figma. Inilah desain aplikasi yang sesuai layout yang diberikan sebelumnya. Ini desain yang akan saya buat nanti. Kemudian di sini saya juga membuat project baru di Android Studio. Nah, eh, karena di sini memang telah tersedia main activity, langkah pertama yang selanjutnya itu karena di sini saya menggunakan dua main activity. Saya buat lagi activity baru. Kita pakai empathy activity saja. Kemudian namanya itu bio activity. Yes, saya tunggu. Nah, di sini telah otomatis juga tersedia terbuatkan layoutnya. Di awal-awal di sini saya akan langsung merubah launcher ikonnya supaya nanti tidak lupa. Tinggal klik kanan di app, baru new, baru vektor image asset. Kemudian di sini yang path-nya kita ubah, kita cari image yang akan kita gunakan. Di sini saya telah menyediakannya di folder quiz yaitu logo Unhas. Nah, kita atur ukurannya di resize ini. Kemudian untuk scalingnya trimnya kita no saja karena kalau di yes itu akan memotong jika image-nya keluar dari ukurannya. Kemudian untuk background layernya kita gunakan yang sembarang. Terus size-nya itu kita kasih 0% karena nanti kita ingin launcher iconnya itu transparan. Kemudian untuk option ini di save kita gunakan yang none. Kemudian next, kemudian finish. Nah, di sini kita bisa melihatnya pada yang isi launcher di sini. Nah, inilah launcher icon tadi yang kita masukkan dan nama dari launcher icon ini harus sama yang ada di Android Manifest di sini. Minimap isi launcher. Nah, setelah kita merubah ikonnya, pertama-tama kita buat dulu tampilannya. Nah, sebelum itu kita import semua aset-aset yang kita perlukan. Pertama untuk apa dulu di? Kita buat dulu font untuk menyimpan font. Kita new, baru Android Resource Directory. Nah, kita ubah di sini jadi font. Namanya juga font. Ini nanti kita gunakan untuk menyimpan fontnya. Pertama-tama kita karena di sini aplikasi di sini yang tidak menggunakan action bar, jadi di sini di themes kita hilangkan action barnya. Kita gunakan di sini no action bar. Di yang untuk neck juga kita gunakan no action bar. Kemudian di sini saya telah menyiapkan warna yang akan saya gunakan di aplikasi saya sesuai dengan yang tersedia di sini. Saya menyimpannya di quiz, kemudian color. Inilah warna-warna yang akan saya gunakan nanti. Saya buat dulu tadi berapa warna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 warna. Jadi saya buatkan di sini. Saya tulis di sini warna saya. Saya copy 9 kali. Ini agar mempermudah nanti ketika memanggil warnanya tidak perlu dipanggil lagi. Pertama untuk background colornya. Di sini saya gunakan, karena saya menggunakan background color gradient, maka menggunakan dua background color. Di sini pertama namanya atas. Kemudian background bawah.
Kemudian teksnya di sini warna teksnya itu ada dua ya. Ada untuk yang judulnya dan ada untuk value-nya. Oh, maaf. Teks satu, kemudian teks dua. Kemudian untuk ikonnya di sini kan ada satu, dua, tiga warna untuk icon. Juga saya telah menyiapkannya. Pertama untuk green, kita kasih saja green. Kemudian warna kedua yaitu blue. Kita ambil yang ini blue. Kemudian yang ketiga itu warna pink. Kemudian untuk buttonnya juga menggunakan gradient. Pilih lagi atas dan BTN yang bawah. Nah, karena untuk colornya setelah saya atur, selanjutnya saya akan mengimport aset icon-icon yang akan saya gunakan nanti. Vektor aset di sini pertama ada home ya, home ini. Oke, terus colornya untuk yang home itu yang tadi yang ini. Jadi nanti kita atur saja dia. Next, finish. Kemudian ada lagi icon yang kedua yaitu new lagi vektor asset yaitu call. Di sini maaf. Di sini clip art kita cari call. Ini tadi biru karena mau bisa sembarang biru. Next, finish. Kemudian kita masukkan lagi untuk vektor asset untuk yang shoot down. Namanya code ya. One shoot. Oh, power namanya power setting, warnanya pink. Next, finish. Kemudian ada lagi untuk new lagi vektor asset untuk yang back. Warnanya saja diubah. Kemudian selanjutnya saya masukkan image ini yang telah saya siapkan ke dalam ini. Nah, sudah. Saya juga masukkan yang untuk vektor asset yang untuk gambar nanti di menu home-nya. Letaknya itu di PTM, kemudian quiz, baru image. Next, finish. Kemudian untuk fontnya saya langsung saja copy ke sini ke font. Di sini. Setelah persiapannya telah dilakukan, oh ya, dalam font ini harus huruf kecil semua ya supaya bisa terbaca. Nah, pertama-tama disinilah saya akan memulai mengatur activity menu-nya. Pertama di sini saya akan menggunakan linear layout ya supaya mudah saja. Linear layout. Kemudian untuk backgroundnya, oh saya belum buat, ternyata saya lupa. Saya buat dulu di drawable new drawable resource.
selector namanya ya itu BG saja. Eh, untuk ini saya buat item, di dalamnya ada shape, Android, shape, tanggal, shape. Saya langsung saja gunakan gradient, Android, angel, pendennya itu kita kasih 70 saja. Angel, 270, Android, star color, itu background atas, Android, and color, bawah, bawah. Kemudian type-nya itu linear. Seperti ini. Jadi, nah, saya juga buat lagi satu variable yang mana nanti untuk buttonnya, saya kasih nama gradient, item, shape, Android shape, tinggal saya buat corner ini untuk radiusnya. Kemudian gradient Android angel 270, star color, button btn 1, color btn 2, type-nya linear. Setelah jadi, kita langsung gunakan di sini. Ini background, terlihat split. Backgroundnya telah berubah. Kemudian paddingnya kita gunakan 30 dp supaya nanti merata. Untuk graffiti-nya itu center horizontal, orientation dulu. Orientationnya vertikal ya, karena ke bawah. Kemudian setelah itu kita buat dulu pertama di dalam linear layout ini kita buat text view untuk judulnya. Di sini match parent, product content, teksnya, wish, pemrograman, mobile, size-nya 27 sp, font family, pins extra bold, kemudian graffiti-nya left karena kita ingin rata kiri, oke, biar sebenarnya tidak diatur. Margin top-nya kita kasih 40, margin top-nya 40. Terus margin button-nya kasih 15 sp. Kemudian text color itu yang teks pertama tadi ada teks kan, teks 1. Jadi terus tadi kan di bawah ini kita kasih teks lagi, text view, parent, konten, teksnya itu view data. Kemudian size-nya kita kasih 20 sp. Kemudian font family, pins regular, kemudian color, text 2. Kemudian di sini saya buatkan on click yang mana nanti ini akan terbuat di main activity supaya tidak error maksudnya. Open view data. Di sini masih error, kita klik saja alternatif enter. Create openability in main activity. Nah, ada. Kemudian di bawah text view tadi saya masukkan image.
maksudnya di desainnya. Image view, konten, wrap konten, search source-nya, drawable, apa tadi namanya, isi image, kemudian margin top-nya 300 dp, margin button-nya 30 dp. Ternyata 300 lebih banyak, 30 dp maksudnya. Kemudian di sini saya membuat table row karena nanti seperti yang kita lihat di sini menggunakan spasi. Jadi nanti agar itu terlihat bagus, jadi saya agar dapat diatur jaraknya antar bottomnya, saya menggunakan table row. Table row. Di sini untuk layout widgetnya, parent, tag-nya wrap konten saja. Konten. Kita kasih click to padding agar nanti bottomnya ketika di elevation itu tidak terpotong. Kemudian kita kasih padding bottom. Dalam table ini saya buat dua bottom. Di sini saya tidak terlalu hafal sintaksnya untuk. Di sini saya menggunakan material bottom. Saya langsung saja buka dokumentasi. Material button Android Studio. Ini. Material button. Oh, kita material saya di bawah ternyata. Saya atur width-nya 0 dp, height-nya 52 dp. Kemudian agar ada isinya, saya gunakan wake 1. Kemudian background-nya saya gunakan yang gradient tadi. Kan belum terlihat, maka jadi background tag-nya harus dijadikan 0. Kemudian untuk on click-nya saya dapat tadi nanti soma. Kalau enter nanti ada. Kemudian untuk ikonnya, kan icon tadi yang digunakan, saya gunakan yang isi baseline home. Kemudian icon gravity texstar ini agar di tengah. Selanjutnya saya buat lagi, saya duplikat saja yang ini. Oh, sebelum itu kita buatkan dulu space. Width-nya itu 24 saja. Kemudian height-nya kita kasih image parent. Gimana saya?
Saya salah tulis ternyata. Sini width ya. Kemudian untuk yang ini akan memanggil metode text real phone number. Kemudian icon yang digunakan yaitu yang call tadi. Nanti kan warnanya belum berubah. Nanti kita ubah manual saja di drawable. Kemudian di bawah ini kan masih ada button lagi. Kita lagi button, tapi yang ini. Oke, kita atur width-nya itu match parent saja. Match parent. Dan itunya hapus. Untuk anunya, ikonnya kita kasih yang power. Kemudian untuk on click-nya kita kasih klik log out. Nanti enter klik ini lagi. Tampilan untuk main telah jadi. Selanjutnya kita ke activity. Seperti yang tadi, di sini juga kita gunakan linear layout untuk orientationnya vertikal, gravity, center horizontal, kemudian padding left 30 dp, padding right 30 dp. Setelah itu di bawahnya kita buatkan text view lagi seperti tadi untuk judulnya. Sini wrap konten, indexnya, video data, fontnya, extra bold, color, satu. Kemudian textile, jangan nih, kita gunakan saja langsung si elevation 1 dp supaya beda saja. Margin top kita kasih 20 sp. Oh, kurangnya ternyata saya lupa ubah. Saya kasih text size 30 dp. Center horizontal oke. Tadi di tengah. Berarti kita gunakan saja width-nya match parent. Terus kita kasih gravity center. Kemudian di sini kan ada lagi linear layout. Di sini ada di sini, baru di sini adalah foto saya. Nah, ini ada layout yang gravitinya orientasinya horizontal, parent, konten, orientation horizontal, margin top, dp. Nah, ini saya gunakan tabel row, tabel layout maksudnya. Layout, konten, backgroundnya, lihat background apa yang digunakan di sini. Ini seperti button, berarti kita gunakan backgroundnya button, gradient. Kemudian di dalamnya saya buatkan lagi tabel row. Untuk layoutnya match parent, height-nya juga match parent. Nah, di dalam tabel ini ada dua pasang text view tiap baris. Text view
konten, width, konten, margin, kita saja 4 dp. Kemudian teksnya kan pertama nama, font family, font regular, color, teks 2, size 12 sp. Kemudian di dalamnya lagi saya buatkan space, layout width perlu dipasang aja sudah lebar. Kemudian height-nya saya kasih matching, zoom out untuk lihatnya. Nah di sini kita tambahkan lagi, buat lagi di sini dan dua. Saya nama saya Muhammad Iksan, bisa di sini Muhammad Iksan. Karena di sini grafitinya right, jadi saya gunakan right. Sudah lagi ya. Ini terdapat tiga baris maksudnya. Sorry. Rode. Hmm, salah ternyata. Ini teman-teman yang salin ya. Untuk pertama kan sudah ada nama, kemudian yang kedua TTL air saya 201. Kemudian yang ketiga ada asal sekolah, Seman 5. Kemudian di ini saya masukkan image view, konten, image parent, saya kasih margin left saja 5 dp. Kemudian source-nya yang tadi foto saya, yang tadi my page. Nah, udah. Oke. Ini kita lihat sepertinya sudah sesuai ya. Sudah di sini. Sudah. Untuk button di bawahnya saya copy saja yang di activity main yang ini. Video. Udah. Oh. Saya kasih margin top. Berapa ya? Bagus. 30 saja. Margin top 30 dp. Sudah bagus. Terus apalagi? Oh ini image-nya. Ini back ya. Taruh back. Kemudian on click-nya kita kasih saja back. Kemudian yang ini itu tadi out berarti power, di sini power. Kemudian di sini kita kasih logout. Klik logout. Klik. Nah, sudah. Oke, jadi oh ya, kita akhir saja di sini backgroundnya seperti yang tadi. Mana tadi background ABG. Ini nice. Ini gradien kah? Kenapa terlihat seperti bukan gradien? Bukan benar. Oh, sepertinya saya ada kesalahan di sini.
Kira di mana sih? Di sini. Bentar. 10. Lihat dulu di colornya, apakah memang warnanya tadi telah sesuai. Hmm, Atau ke saya yang salah kayaknya. Ternyata ya warnanya sama. Saya lupa ternyata. Saya copy aja di sini. Untuk warna kedua itu ini warnanya. Sudah berubah. Maaf. Nah, udah bagus kelihatannya. Oh iya, di mana lagi? Hmm, oh ya, kita ubah dulu warna tiap tadi yang telah di pertama home-nya. Di mana diubah di sini. Kita masukkan ikon color 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 oh green. Nah, seharusnya sudah berubah. Kenapa belum? Hmm, Kita ubah saja yang harus juga. Bismillah. Oh, kenapa tidak berubah? Hmm, hmm. Oh, di sini. Oke, penting green. Ah, astaga. Kontinya ternyata saya lupa ubah. Ini juga. Oke, kontin. Yang kedua itu yang blue. Nice. Di sini yang power kontin pink. Nah, nice. Pinknya warna biru. Hmm, Bisa di pink. Di sini. Di sini kita ubah black juga. Warnanya black tadi. Ini pink. Nah, tampilannya telah jadi. Selanjutnya kita uh, atur untuk Javanya. Nah, pertama-tama di activity main dulu ya. Activity main. Di activity main di sini saya hmm, dari mana bagusnya? Di sini dilihat bahwa activity main ini tuh mengextend app compact yang merupakan base class dari activity itu sendiri. Kemudian di sini pertama ada method onCreate yang mana di sini mengoverride method onCreate seperti diketahui dari activity lifecycle yang pertama kita gunakan itu onCreate ketika membuat activity pertama kali. Kemudian di sini ada parameter bundle save instant state yang mana ini akan dia artinya kita akan menyimpan status dalam aplikasi ini pada suatu bundle yang mana nanti bisa diteruskan kembali ke on create apabila activity perlu dibuat ulang. Misalnya ada apabila kita merubah orientasinya sehingga kita tidak kehilangan lagi informasi sebelumnya. Kemudian di sini memanggil set content view yang mana ini akan mendefinisikan source dari layout untuk UI-nya yang tadi yang XML. Lanjut di bawahnya di sini ada metode open biodata. Nah, nanti ini akan dipanggil ketika yang tombol tadi itu ditekan yang untuk biodata.
Di sini kita menggunakan dalam OpenBData kita memerlukan parameter view. Nah, kegunaan dari view ini untuk mengetahui bahwa widget mana yang ditekan karena suatu on click bisa digunakan lebih dari satu widget. Kemudian kemudian di sini pertama-tama untuk itu saya akan membuat intent baru. Intent new intent activity.this, kemudian bioactivity.class. Nah, di sini merah karena belum diimport. Kita alternatif enter, import class. Di sini saya membuat pertama-tama objek intent baru dengan nama intent dan diperlukan import tadi yang konten intent. Nah, intent ini terdapat dua macam, yaitu intent implicit dan intent explicit. Intent implicit itu berfungsi untuk memindahkan activity ke activity aplikasi internal di HP, sedangkan intent explicit itu berguna untuk memindahkan activity ke activity lain. Nah, ini termasuk intent explicit. Nah, selanjutnya di sini artinya main activity.this ini itu artinya kelas atau yang dari activity ini berpindah ke face data atau bio activity yang kelas atau activity bio activity. Nah, di sini saya kasih intent, saya kasih set flux intent activity new test karena ini digunakan untuk memulai task baru di dalam stack activity. Nah, kita langsung saja start activity-nya. Nah, ini artinya activity-nya dimulai. Kemudian ada lagi untuk metode show map. Seperti tadi juga membutuhkan view. Nah, pertama di sini saya buat string geo yang mana ini akan menyimpan koordinat dari lokasi saya. Untuk cara melihat koordinatnya saya gunakan di HP jadi tidak sempat saya ilustrasikan. 497044 kemudian koma kemudian 9971608. Di sini terdapat tulisan geo atau string geo sebelum koordinat saya karena sesuai dengan skema URI dari Activity sendiri seperti ini. Jadi sesuai dokumentasi kita tambahkan geo di depannya. Nah, kita cek dulu apakah geo ini geo tidak kosong. Is empty. Nah, jika tidak kosong maka akan dilanjutkan buat intent baru. New intent. Di sini kita akan menggunakan intent implicit karena akan membuka aplikasi HP. Di sini kita bisa melihat di dokumentasi untuk map itu map. Nah, ini kita menggunakan intent action view. Jadi di sini kita panggil intent action view. Kemudian kita set data. Nanti ini artinya set data itu kita masukkan datanya ke intent. Nah, seperti yang sebelumnya tadi, set data ini harus membutuhkan data URI. Jadi kita ubah dulu stringnya menjadi URI. Misalnya URI.parse geo. Get geo. Kemudian di sini saya buat lagi if itu intent dot seperti dokumentasi ya. Ini kita copy saja. Waktu sudah lama. Ini. Nah, di sini artinya itu untuk mengecek apakah ada package yang bisa menangani intent ini. Nah, ini saya lihat dari dokumentasi. Nah, kemudian setelah itu jika ada maka start activity. Kemudian ada lagi untuk dialog phone number.
Di sini saya buat lagi string untuk phone number plus 62 82198266668. Ini nomor telepon saya. Di sini string phone number itu tidak bisa menggunakan 082, harus 608 plus 62 karena ini merupakan kode internasional ya untuk Indonesia. Kemudian kita cek lagi apakah phone number tadi. Jika tidak, maka laksanakan kita buat intent baru, intent dengan new intent action. Nah, di sini kita bisa melihat di sini di dial. Di sini terdapat action dial dan action call. Karena di sini ketika kita menekan intinya kita hanya ingin membuka dealernya tanpa melakukan panggilan, maka kita gunakan action dial. Action dial. Action dial. Ah. Kemudian kita set data lagi. Data seperti tadi harus menggunakan URI. Oh ya, saya lupa tadi. Seharusnya di sini ada dulu tail di depannya. Phone number. Seperti di dokumentasi. Sini harus membutuhkan tail sebelum nomor teleponnya. Kemudian kita copy saja ini. Jika tidak ada pekik yang bisa menangani, kita start activity. Selanjutnya untuk klik logout. Di sini klik logoutnya saya langsung panggil logout this. Nah, kenapa begini? Karena saya ingin membuat metode baru. Nah, kenapa saya membuat ini? Karena seperti yang kita tahu, saya akan menggunakannya lagi di bioactivity agar tidak menghemat memori. Tapi harus statik ya, karena kenapa? Seperti yang kita tahu, static method itu menggunakan referensi dari kelas, yang mana di sini merupakan kelas main activity dan dapat dibagikan atau dipanggil oleh kelas lain. Jadi di sini untuk logoutnya saya buatkan metode static. Nah, di sini saya menggunakan alert dialog. Builder ya, builder, oke. Nah, saya membuat alert dialog ini untuk membuat interface dari kotak dialog seperti namanya, pesannya, dan tombol-tombol serta listenernya. Saya kasih nama builder, new alert dialog builder activity. Ini nanti maksudnya ya main activity saja, sembarang sih, cuma parameter. Di sini memerlukan parameter kita ubah di sini bukan main activity tapi cuma activity. Karena kenapa kita ingin menggunakan di activity lain. Kita alt enter import. Kemudian kita set judulnya builder, set title, keluar. Kemudian setelah itu kita set saja langsung message-nya. Serius mau keluar. Kemudian kita tambahkan untuk set positif buttonnya. Di sini untuk parameter pertamanya itu lihat di sini sequence tag artinya tulisannya. Kita kasih saja IE. Kemudian selanjutnya itu on click listenernya. Nah, di sini saya menggunakan dialog interface untuk on click listenernya karena di sini kita bisa menambahkan kode-kode di bawahnya lagi pada jika kita menggunakan dialog interface. Ini saja new dialog interface. Nah, langsung mengoverride metode on click. Kemudian di sini saya panggil activity dot finish activity. Di sini artinya finish affinity ini artinya dia akan memberhentikan semua aktiviti yang sedang berjalan.
Ini. Oke. Kemudian kita sistem exit agar programnya betul-betul berhenti. Saja 0 karena exitnya bagus. Kemudian kita buat lagi untuk builder yang set negatif buttonnya. Builder set negatif button. Di sini pertama tulisannya tidak J. Kemudian kita gunakan lagi new dialog interface. Nah, kemudian di sini kita buat gunakan dialog.dismiss. Artinya ini akan menutup alertnya. Kemudian terakhir kita show builder.show. Ini untuk menampilkan alert dialognya. Saya kira untuk main activity cukup begini. Kita pindah ke view activity. Seperti yang tadi kita di sini ada method onCreate. Nah, untuk klik logout itu kita panggil saja logout yang ada di my activity. Logout is artinya kelas ini. Nanti akan otomatis logout. Kemudian di sini untuk backnya seperti yang tadi, ini akan menggunakan intent eksternal, eksplisit maksudnya. Dan kita import dulu intent. Kemudian sama dengan new intent, artinya kita mulai dari this. Kemudian page datanya, page class maksudnya dot class. Kita kasih flag. Dan dot flag aktivitas. Kita kasih juga untuk flag untuk menutup clear task agar activity ini ditutup. Nah, selanjutnya kita start activity. Dan sekira sudah bikinnya sudah jadi, kita coba run. Kita sambungkan dulu ke HP. Run. Kita hapus. Sedang berjalan. Buka ScryPy. Kenapa ScryPy tidak terbuka? Kita buka saja ScryPy yang di sini. Nah, sudah dah. Ini aplikasinya sudah sesuai dengan yang di Figma tadi. Nah, kita coba klik yang mana dulu, view data. Nice, pindah ke selanjutnya. Kita coba back. Oh, nice. Kemudian kita klik yang home. Nah, di sini akan membuka lokasi saya. Kemudian kita klik yang telepon. Ini nomor telepon saya. Kemudian power. Apakah serius mau keluar? Enggak, Ji. Kita klik lagi data. Klik ini. Apakah serius mau keluar? Iya, nice. Aplikasinya telah jadi. Sesuai dengan desain kita tadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi